Nah, ejakulasi ini adalah keluarnya sperma dari penis. Itu hal yang berbeda dengan orgasme. Oh. Ya, itu berbeda. Halo Sobat Rehab, selamat datang kembali ke diskusi seni kesehatan. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai sexual dysfunction atau disfungsi seksual. Untuk itu mari kita telepon dulu nih Dr. Heriman. Udah nyambung, Dok? Halo Dok. Halo. Ya Dok, hari ini kita akan mendiskusikan sedikit nih Dok mengenai disfungsi seksual. Biar Sobat Rehab lebih jelas nih mengenai disfungsi seksual dalam konteksnya SPKFR nih Dok. Oke. Oke, jadi Boleh. pertanyaan pertama Dok, ini Ya. standar banget Dok pertanyaannya. Oke. Ini tabu nggak sih Dok ngomongin soal disfungsi seksual ini Dok? Nah, oke. Kalau kita bicara soal tabu, sebetulnya kita mau lihat apa sih yang tabu gitu. Nah, ketika orang bicara masalah seksual, seringkali orang itu langsung mengartikannya mengenai hubungan seksual gitu loh. Karena sementara masalah seksualitas itu kan sangat luas, ya Kev ya. Iya benar. Jadi ketika kita bicara disfungsi seksual, sebetulnya banyak hal yang tercakup di situ. Tapi oke, bagaimana kita bilang tabu kalau memang itu merupakan suatu kebutuhan dengan pasangan? Jadi sebetulnya yang tabu itu adalah misal, menurut saya ya, ketika kita membicarakan aktivitas seksual kita bersama pasangan kita kepada orang lain, gitu. Tapi ketika kita bicara bahwa dalam konteks bahwa ada masalah di dalam suatu konteks hubungan seksual dengan pasangan kepada dokter atau kepada spesialis yang memang membidangi ini, saya rasa ini bukan hal yang tabu, tetapi justru hal yang harus dibicarakan mengingat pasangan tersebut mungkin membutuhkan pertolongan dalam hal ini, gitu. Jadi kita tidak melihat itu sebagai hal yang tabu. Ya Dok, jadi intinya adalah bukannya pamer, Ya. tapi harus berdiskusi dan konsultasi karena Betul. memang ada masalah. Betul. Nah Dok, kalau seorang dokter SPKFR tuh yang melihat fungsi seksual ini tuh gimana sih Dok? Oke, kita bicara fungsi seksual. Kalau kita ingat pada episode yang pertama, Yang sebelumnya ya, episode yang sebelumnya ketika kita bicara mengenai activity, kita bicara mengenai aktivitas yang bermakna. Ya. Dan ketika aktivitas bermakna itu, kita juga bicara kemarin tentang adanya partisipasi. Iya Dok. Ya. Nah, dalam konteks aktivitas seksual berpasangan, kita bicara antara individu dengan pasangannya. Demikian juga sebaliknya. Iya. Jadi ada proses partisipasi di situ. Saya menyebutnya begini, it takes two to tango. Artinya, ketika kita ingin berhasil di suatu hubungan dengan orang lain atau melibatkan orang lain, maka pihak lain yang memang berhubungan langsung dengan aktivitas itu mesti mengerti, mesti tahu. Iya. Contoh, mesti tahu apa sih tujuannya, bagaimana melakukannya, kapan itu harus dilakukan, dan yang paling penting dalam konteks aktivitas seksual adalah tidak ada keterpaksaan. Dia harus bebas dari rasa takut, dia harus bebas dari kecemasan, dan lain-lain yang mengganggu akhirnya kepada inti daripada tujuan aktivitas itu. Yang kita tahu bahwa ketika seorang pasangan melakukan aktivitas seksual, maka saya yakin itu bukan sekedar aktivitas, tapi ada tujuan di balik aktivitas itu. Misalnya, ada keintiman sebagai tujuan akhirnya. Tapi aktivitas itu merupakan salah satu metode, cara untuk memperoleh keintiman di antara berpasangan. Kira-kira begitu. Iya Dok, bener Dok. Jadi saya juga pernah baca ya Dok, ternyata memang fungsi seksual ini meskipun sulit untuk dibicarakan, tapi dia adalah satu yang sangat berhubungan dengan kualitas hidup. Ya, Sehingga untuk dokter rehabilitasi ini adalah hal yang sangat biasa untuk dibicarakan. betul. Nah, tapi Dok, membicarakan tentang di fungsi seksual ini Dok, saya dengar-dengar ada yang namanya fase ya Dok ya. Jadi katanya ada fase-fase dari seksual, itu gimana sih Dok mengenai itu? Oke, jadi ada namanya konsep Masters and Johnson gitu. Jadi dia membagi dalam suatu aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, ternyata ada beberapa tahapan yang dilalui. Jadi mereka ini membuat penelitian terhadap ribuan pasangan, ya, yang kemudian mereka melihat atau menilai hal-hal apa saja yang terjadi terkait dengan setiap fase. Nah, mereka membagi itu menjadi 4. Pertama adalah adanya arousal,
kedua adanya platu, ketiga orgasme, dan keempat adanya resolution. Artinya setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, akan melalui fase-fase ini untuk sampai kepada akhirnya. Nah, seringkali fase-fase ini tidak dipahami atau kita tidak mengerti, sehingga terjadi kesenjangan antara pasangan, baik yang laki kepada yang perempuan, perempuan terhadap yang laki, mengenai tahapan-tahapan ini. Sehingga contoh, ketika yang disebut fase arousal. Fase arousal itu ditandai adanya rangsangan yang mungkin pada wanita ditandai dengan adanya lubrikasi. Ya, adanya lubrikasi, adanya rangsangan yang cukup dirasakan oleh wanita sehingga dia mengalami lubrikasi atau basah. Nah, pada yang laki-laki di fase itu ditandai dengan apa? Dengan ereksi pada penis misalnya. Dan bukan cuma ereksi pada penis, seringkali mulai nanti timbul di fase berikutnya keluarnya sedikit cairan yang warna bening dari penis, dan itu bukan tanda ejakulasi. Nah, ini adalah fase-fase yang mesti kita mengerti. Dimana kalau fase-fase ini tidak dimengerti dengan baik oleh pasangan, seringkali ada kegagalan untuk menikmati aktivitas seksual yang bermakna atau menyenangkan. Sehingga ketika kegagalan itu dibiarkan terus-menerus tanpa solusi, bisa jadi keintiman yang tadinya diharapkan melalui aktivitas itu menjadi terganggu. Oke, Dok. Ya, menarik ya, Dok. Tadi saya dengar, Dok, yang dokter bilang ada ejakulasi adalah sebuah fase nih, Dok. iya. Jadi, kalau misalnya orang bilang disfungsi ejakulasi, itu memang sebuah bagian dari fase itu atau bagaimana, Dok? Iya, jadi kalau kita lihat tadi, kita bicara pada laki-laki misalnya. Iya. Ketika ada arousal, ada platu, kemudian diejakulasi. Nah, ejakulasi ini adalah keluarnya sperma dari penis. Itu hal yang berbeda dengan orgasme. Oh. Ya, itu berbeda. Iya, Dok. Itu peristiwa yang berbeda. Iya. Orgasme itu adalah peristiwa di mana seorang laki-laki merasakan kenikmatan secara fisik dan kepuasan secara seksual. Gitu. Pada laki-laki ini seringkali ditandai atau bersamaan dengan terjadinya ejakulasi. Jadi ejakulasi dan orgasme adalah dua hal yang berbeda. Tapi prosesnya bisa terjadi berdekatan atau bersamaan. Gitu. Ya, Dok, jadi kalau kayak gitu sebenarnya dari Sobat Rehab nih harus tahu sebenarnya memang ada pembagian antara si fase-fase ini, dan disfungsi seksual itu adalah gangguan pada salah satu dari fase tersebut. Ya. Kalau misalnya laki-laki dan perempuan, apa sih, Dok, beda dari disfungsinya? Ada yang spesifik nggak, Dok? Cuman ada di perempuan? Ya, jadi pada wanita ada yang namanya gangguan nyeri. Oh, Gitu. iya. Jadi ada namanya disparioni. Disparioni ini lebih sering terjadi pada wanita di mana dia mengalami rasa yang tidak nyaman, sakit atau nyeri pada saat hubungan seksual. Rasa tidak nyaman, sakit ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Apakah itu terkait fisik, misalnya area kemaluan atau vagina yang memang belum terlubrikasi dengan baik, artinya belum cukup basah untuk dilakukan suatu penetrasi, atau juga misalnya faktor-faktor psikis di mana ada kecemasan atau ketakutan dari wanita terkait hubungannya dengan pasangannya. Kecemasan yang sederhana misalnya, takut hamil. Bisa kan? Seorang yang takut hamil kemudian dia merasa tidak nyaman karena dia tidak tahu juga harus menggunakan kontrasepsi seperti apa, sehingga ketidaknyamanan ini menimbulkan nyeri pada saat hubungan seksual. Itu juga mungkin. Jadi banyak hal yang mungkin terjadi ketika seseorang wanita itu merasakan nyeri pada saat hubungan seksual. Kemungkinan tadi itu tadi apa? Satu fisik, kedua faktor psikis. Iya, Dok. Kalau gitu sebenarnya bisa kita simpulkan ya, Dok, antara disabilitas dan disfungsi seksual ini Ya. saling berhubungan ya, Dok? Iya, saling berhubungan. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah setiap orang dengan disabilitas apapun, disabilitas tertentu, misalnya seseorang yang tadinya bisa bergerak normal, di satu fase mungkin terkena satu penyakit, taruhlah stroke, Iya. ya, sehingga separuh badannya kemudian menjadi sulit atau tidak bisa digerakkan. Nah, pada dasarnya orang-orang ini tidak kehilangan keinginannya untuk tetap intim dengan pasangannya. Bisa dibayangkan ketika dia mengalami disabilitas, tetapi kemampuan seksualnya masih baik, gitu. Iya, Dok. Potensi seksualnya masih baik.
Lalu bagaimana kemudian orang ini bisa mengekspresikan partisipasi aktivitas seksualnya dalam kondisi disabilitas yang dialami? Nah, ini yang kami lakukan, kami bantu pada pasien-pasien di bagian rehab gitu. Jadi orang-orang dengan disabilitas dan dengan disfungsi seksual atau tanpa disfungsi seksual, atau sebaliknya orang-orang tanpa disabilitas tapi mengalami disfungsi seksual, kita akan bantu mereka untuk mendapatkan jalan keluarnya. Iya, Gitu. benar dok. Jadi kalau misalnya Sobat Rehab ingat yang dari yang sebelumnya, target kita dari rehabilitasi adalah mengembalikan fungsi yang disebutkan oleh Dr. Hediman sebagai meaningful function atau fungsi yang bertujuan ke sedekat mungkin dengan kondisi sebelum sakit ya dok ya? Ya, Ya, dimana kalau misalnya di dalam sexual function ini, target utamanya adalah return to sexual function ya dok? ya. Ya. Return to sexual activity. Yes. Ya. Oke, terima kasih dok. Jadi kalau dengan ini saya harap dari Sobat Rehab sudah mulai lebih memahami mengenai disfungsi seksual dan juga mengetahui bahwa ternyata ada beberapa fase nih yang bisa kita deteksi lebih dahulu sebelum bertanya ke dokter. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dituliskan pada kolom komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kalau begitu, sudah dulu ya Dr. Heriman. Kita ketemu lagi di video yang Oke. selanjutnya.